guys, nama saya Agung Tarukan, nomor absen 1. Halo guys, nama saya Gusti Ngurah Pramana Kusumarja, nomor absen 5. Wih, aku. Halo guys, nama saya Madra Aditya Wijaya, absen 26. Selamat menyaksikan. Asik. Yuk guys, kita lagi berjalan-jalan di Semansa. Wih, ada orang tuh. Tanya apa deh? Tanya deh. Kak, lagi ngapain kak? Oh ini saya lagi jelasin teman saya tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi di sini tuh ada 4 teori yang meyakini gimana sih proses masuknya agama Islam di Indonesia. Teori pertama yaitu ada teori Mekah atau teori Arab. Lalu yang kedua ada teori Gujarat atau India. Yang ketiga ada teori Persia. Dan yang terakhir ada teori Tiongkok. Yang pertama ada teori Mekah atau Arab. Teori Mekah atau Arab menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Jadi teori Mekah atau Arab ini banyak didukung oleh beberapa orang seperti Haji Abdullah Maulana Karim Amrullah atau biasa disebut dengan Hamka, lalu Profesor S.Q. Fatimi, dan yang terakhir Naqib Al-Atas. Nah, menurut Hamka, ia mengatakan bahwa agama Islam di Indonesia ini dipengaruhi langsung oleh orang-orang Arab. Jadi, orang-orang Arab tidak sepenuhnya berdagang, melainkan mereka juga menyebarkan agama Islam. Nah, lalu Naqib Al-Atas juga mengatakan bahwa literatur Muslim itu dikarang oleh orang-orang Arab dan ia tidak menemukan karya-karya Islam karangan orang India. Dan tokoh yang terakhir yaitu Profesor S.Q. Fatimi mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu berasal dari Jazirah Arab dan tepatnya pada abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Lalu teori yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam pertama kali berasal dari Gujarat dan dibawa sekitar pada abad ke-7 Hijriah atau pada abad ke-13 Masehi. Nah, teori Gujarat ini didukung oleh J.P. Mokweta. Ia menyatakan bahwa batu nisan pada makam Sultan Malik Al-Saleh yang ada di Pasai Aceh dan Maulana Malik Ibrahim yang ada di Jawa Timur Gresik itu batu nisannya mirip dengan batu nisan di Tambai, Gujarat. For your information bahwa 2 orang tadi yaitu Sultan Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim adalah 2 orang yang bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang penyebar agama Islam. Contohnya seperti Sultan Malik Al-Saleh. Ia merupakan raja Islam yang berasal dari Samudra Pasai Aceh. Dan Maulana Malik Ibrahim seorang yang diyakini bahwa dialah penyebar agama Islam pertama di tanah Jawa. Dan ia juga diberi gelar Wali Songo, yaitu 9 wali penyebar agama Islam di Jawa. Teori yang ketiga ialah teori Persia. Nah, berdasarkan teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Persia pada abad ke-13. Nah, teori ini kenapa bisa muncul? Teori ini muncul karena tradisi Muslim masyarakat Indonesia dan tradisi Muslim masyarakat Persia itu sama. Contohnya seperti kita masyarakat Indonesia merayakan 10 Muharram atau Syuro, dan masyarakat Persia pun sama, mereka juga melaksanakan tradisi yang namanya merayakan 10 Muharram atau Syuro juga. Lalu yang kedua, masyarakat Muslim di Indonesia itu menganut mazhab Syafi'i, begitupun sama dengan masyarakat di Persia. Teori yang terakhir yaitu teori Tiongkok.
teori Tiongkok menyatakan bahwa Islam masuk ke Jawa pada abad ke-15 hingga 16 Masehi. Nah, pada abad ke-15 dan ke-16 ini disebut sebagai zaman Sino-Japanese Muslim Culture dengan beberapa bukti seperti yang pertama, adanya batu padas di Masjid Mentingan. Lalu yang kedua, adanya hiasan keramik Tiongkok pada menara Masjid Kudus. Dan yang terakhir, ada konstruksi pintu pada makam Sunan Giri di Gresik yang bermotif Tiongkok. Lalu ada raja Islam pertama yang berasal dari Jawa, bernama Raden Patah dari Bintaro, Demak. Nah, ia diyakini bahwa ia keturunan Tiongkok. Dan selanjutnya adalah bukti-bukti dan proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, di sini saya akan menyebutkan bukti apa saja sih yang ada pada persebaran agama Islam. Ya, agama Islam pertama kali menyebar di pesisir yang lebih terbuka ya, dan menyebar melalui media ekonomi, politik, dan juga pendidikan. Nah, bukti yang pertama tuh ada pada makam Fatimah binti Maimun. Nah, makam Fatimah binti Maimun ini terdapat angka yaitu 1082 Masehi, yang dimana itu membuktikan bahwa agama Islam telah menyebar pada akhir abad ke-11. Nah, yang kedua ada pada makam Sultan Malik As-Saleh. Nah, yang dimana pada makam tersebut ada angka yaitu 1297, yang dimana itu membuktikan bahwa pada abad ke-12 agama Islam telah berkembang di Aceh. Yang ketiga ada berita Marco Polo, yang dimana Marco Polo yaitu adalah seorang musafir yang menceritakan bahwa pada abad ke-11 agama Islam telah berkembang di Sumatera Utara. Nah, yang keempat ada cerita Ibnu Battuta. Nah, pada tahun 1345 Ibnu Battuta mengunjungi kerajaan Samudra Pasai, yang dimana Ibnu Battuta menceritakan bahwa Sultan Pasai pada saat itu sangat baik kepada ulama dan rakyatnya. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima ada pada makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, pada tahun 1419 Maulana Malik Ibrahim wafat. Nah, itu menjadi bukti bahwa pada abad ke-11 agama Islam telah berkembang. Selanjutnya ada persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia tentunya melalui banyak saluran. Yang pertama yaitu saluran perdagangan. Saluran perdagangan ini yang dimana para pedagang Muslim bermukim di pesisir Pulau Jawa dan Sumatera, dan mereka mendirikan sebuah masjid dan memanggil para ulama untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada penduduk lokal. Yang kedua ada saluran perkawinan, yang dimana para penguasa pribumi lebih tertarik menikahkan putrinya kepada para pedagang Muslim. Nah, yang ketiga ada saluran politik, yang dimana saluran ini harus mengislamkan para raja terlebih dahulu. Pengaruh raja terhadap politisi adalah untuk menarik masyarakat agar tertarik mengikuti ajaran-ajaran Islam dan masuk agama Islam. Nah, yang keempat ada saluran tasawuf, yang dimana tasawuf ini adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan ilmu, akhlak, dan jiwa untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Para pengajar tasawuf ini mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran-ajaran yang sudah dikenal luas oleh para masyarakat. Dengan begitu, agama Islam akan mudah dimengerti dan diminati oleh para masyarakat. Nah, yang kelima adalah saluran pendidikan, yang dimana saluran pendidikan ini para ulama, kiai, atau guru-guru Islam lainnya membuat
sekolah atau pondok pesantren dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada muridnya. Nah, yang terakhir ada saluran kesenian, yang dimana saluran ini disalurkan melalui proses kesenian seperti seni tari, seni patung, seni ukir, pentas seni, dan lainnya. Nah, itulah proses-proses masuknya persebaran Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Parade 1945 Masehi. Mau tanya saya. Wih, nah makam yang kedua umat Islam. Ya. Hah, kok gitu Ram? Sobat.